Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Petang hari ini ya, kita bahas bersama, ngaji bareng ya, terkait bab salat mu'adah. Salat ini ya salat ya, mu'adah ini kalau secara bahasa artinya yang diulangi, Pak. Sebagai pengantar ada definisi salat mu'adah ya, dan hukum asalnya diambil dari kitab Fathur Rahman Sarah Zubad. Dijelaskan bahwa as-salatul mu'adatu, salat mu'adah, hiya as-salah al-mafrudoh ya Pak, salat fardu allati yu'addil muslim i'adatuha saniyatan, yang diulang kembali pelaksanaannya oleh seorang muslim. Jadi sudah sholat ya Pak, fardu maghrib misalnya, habis itu sholat lagi, sama sholat maghrib. Nah itu disebut apa? Sholat mu'adah. Makanya kalimat berikutnya ba'da an addaha musbiqon, setelah dia sudah menunaikannya dengan sempurna ya Pak. Jadi kalau ditanya yang pertama batal enggak sholatnya, seperti itu. Enggak sih, tapi kok diulang, ya pengen diulang saja. Nah itu namanya sholat mu'adah. Tapi di sholat fardu, bukan sholat sunnah ya Pak. Nah kalau ngikut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu kan ada pelafadan niat sholat ya Pak. Nah itu para jamaah ada 3 istilah Pak. Ada qada, i'adah. Kalau sholat fardu di waktunya itu niatnya misalnya duhur, usolli fardod duhri adaan. Kenapa? Karena dilaksanakan di waktunya, namanya sholat ada. Tiba-tiba subuhnya kesiangan, seperti itu. Padahal tidurnya dari jam 9, nggak tahu kok bisa ya. Seperti itu. Nah, maka karena kesiangan niat sholat subuhnya usolli fardos subhi kodoan, disebut sholat kodo. Nah ini sudah sholat lagi, maka usolli fardos subhi i'adatan. Nah itu namanya sholat mu'adah. Secara definisi dulu para jamaah. Hukum asalnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, sholat mu'adah itu haram Pak.
Ya, karena tidak boleh ada dua sholat fardu dalam satu waktu. Sehingga kalau misalkan kayak kurang sempurna ya kayak gitu, bagaimana cara menyempurnakannya? Ya sholat sunnah. Misal sholatnya di samping anak kecil yang main-main, kan keganggu tuh Pak. Seperti itu. Tapi ditanya, batal enggak? Enggak sih, cuman kerasa keganggu aja. Terus sholat lagi, haram Pak. Kalau pengen menyempurnakan jalurnya sholat sunnah. Mana sumber keharamannya? Hadis riwayat Abu Dawud ya, dari Ibnu Umar, para jamaah, Rasul bersabda ya, la tusallu sholatun fi yaum, sholatan fi yaumin marrataini. Gak boleh ya, sholat fardu itu satu waktu dilaksanakan dua kali. Ustaz, itu kok fi yaumin, kenapa terjemahannya waktu misalkan ya Pak? Itu mah contoh saja, bukannya yaum itu artinya hari. Ya penjelasan ulamanya Pak, bahwa tidak boleh ada sehari semalam itu kan sholatnya lima kali fardunya, tiba-tiba dilaksanakan 10 kali. Berarti sewaktu berapa? 2 kali. Sehingga kemudian tidak boleh ada ya sholat dalam satu waktu itu, sholat fardunya 2 kali dengan jenis sholat yang sama. Dan bukan sholat qadha. Seperti itu para jamaah. Tapi ada beberapa sholat mu'adah yang disunnahkan para jamaah. Yang pertama, saat sholat berjamaah, ya Pak. Sepakat seluruh ahli fikih 4 madhab. Kalau ada orang sholat, baik sendirian atau berjamaah, ya Pak. Terus kemudian nemu jamaah lagi. Terutama kalau dalam kitab-kitab itu imamnya imamul hayy. Ya, hayyun itu artinya dusun atau komplek. Ya. Kalau kita nyebutnya imam rawatib, berarti sholat pelaksanaan di masjidnya sholat yang apa namanya ya Pak ya? Berjamaah asli kali ya. Ya berjamaah sih asli semua sih. Apa bahasanya tuh? Berjamaah resmi semua Pak. Seperti itu. Itu biasanya di kitab-kitab namanya imamnya imamul hayy. Imam setempat, imam resmi itu seperti itu. Kan ada orang, saya alhamdulillah pernah jadi imam di Masjidil Haram. Wah keren banget. Tapi jadi imam sama jamaah umrohnya tuh kan seperti itu. Sholatnya di Masjidil Haram. Kata yang satunya, saya juga pernah jadi imam di Masjid Istiqlal gitu. Emang punya hubungan apa? Ya imam makmum masbuk itu seperti itu, yang datang belakangan. Nah, kenapa Pak? Ya, litahsili fadli sawabil jamaah. Karena ngejar istimewanya sholat berjamaah. Dan jamaah itu semakin banyak, pahalanya semakin besar. Semakin banyak tuh ketika bilangannya nambah tuh Pak. Jadi misalnya orang sholat berjamaah 50 orang, dengan orang sholat berjamaah 51 orang, itu pahalanya besar yang 51. Jadi kalau nambahi anggota itu nambah pahala. Ini sumbernya para jamaah ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi
dari Yazid bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad sholat subuh bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat subuh tuh boleh ada sholat lagi nggak setelahnya Pak? Nggak boleh, haram. Ini sholat subuh. Selesai sholat, Rasul melihat ada dua laki-laki di belakang yang duduk aja, nggak ikut sholat tuh Pak. Maka Rasul panggil, dipanggil Rasul takut Pak, gemeter. Jadi nggak maju-maju kan karena gemeter. Sampai apa? Dibawa sama para sahabat biar ngadep Rasul. Itu makna fada'a bihima faji'a bihima taro'ada faro'isuhumai. Dipanggil Rasul, keduanya didatangkan, bukan datang sendiri gara-gara apa? Gemeter. Ada apa ya kayak gitu, seperti itu. Terus kemudian Rasul nanya, mana aku ma'antu sholliya ma'ana. Pak, kenapa tadi nggak ikut sholat berjamaah bareng kita, sholat subuh? Imamnya Rasul lagi. Apa jawab dua laki-laki itu Pak? Qad shallaina fi rihalina. Udah ya Rasul, tadi di jalan udah sholat, makanya kita duduk aja di sini. Apa kata Rasul? Fala taf'ala, jangan kayak gitu ya. Kalau lagi pada sholat berjamaah, walaupun sudah sholat, ikut sholat. Itu sholat yang kedua disebut sholat apa? Mu'adah. Ujung hadisnya apa? Fa innaha lakum nafilah. Itu sunnah Pak. Sehingga dari haram para jamaah pindah ke apa? Ke sunnah Pak. Seperti itu. Ada lagi Mu'adz bin Jabal para jamaah. Ya, dia sholat bareng Rasul. Pulang nyampe rumah, masjid di kampungnya belum pada sholat, nungguin Mu'adz. Lalu apa yang dilakukan Mu'adz? Sholat lagi, sholat Isya. Berarti Mu'adz sholatnya berapa kali? 2 kali. Yang kedua namanya Mu'adzah, Mu'adah. Beda dal dengan zal ya Pak. Nih ke bawah Mu'adz aja. Nah ternyata ini kan aslinya hadisnya panjang. Mu'adznya baca surat Al-Baqarah, kelamaan tuh para jamaah. Ya akhirnya jamaahnya gimana Pak? Ruku sendiri, iktidal sendiri, itu salam sendiri. Nggak kuat Pak. Ya, maka minggu lalu salah satu pembahasan yang belum selesai itu salah satunya adalah apa? Ngingetin imam. Imam kalau bacaannya salah itu nyabang 2 Pak. Kalau bacaan salahnya di Al-Fatihah, makmumnya wajib ngingetin. Karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat Fatihahnya salah. Saya kasih contoh misalnya para jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmumnya ngingetin tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dalnya terlalu panjang, padahal enggak ada huruf mad di situ. Diulangi lagi sama imamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kedua kali kayak gitu terus diingetin lagi sama makmumnya sama,
baiknya imamnya mundur, Pak. Berarti dia Fatihahnya apa? Bermasalah. Cuman di Indonesia jadi pemimpin mundur tuh kayaknya susah ya, Pak. Kayaknya seperti itu. Jadi udah diingetin makmum juga jadi imam nggak mundur. Solusinya gimana, Pak? Ya memisahkan diri karena tahu imam sholatnya batal. Pemimpin sholat, Pak, seperti itu. Nah, akhirnya apa tuh? Wajib ruku sendiri, iktidal sendiri, nggak ngikutin imam. Nanti selesai sholat kan ditanyain, lo kamu ruku sendiri, imamnya batal. Nah, di situ para jamaah. Kecuali salahnya di surat. Kalau di surat ya para jamaah, maka kalau salah boleh ganti ayat lain tuh. Atau kalau enggak ganti ayat lain, mentok langsung ruku, ya udah enggak apa-apa. Karena yang wajib surat Al-Fatihah. Diingetin sama imam, tapi kalau ngingetin jangan rombongan. Pusing dengerinnya, Pak. Sautan cukup satu saja. Imamnya salah, terus kemudian pada saut-sautan tuh. Seperti itu. Takutnya pamer ya para jamaah seperti itu. Oh saya hafal ya, seperti itu. Ternyata yang dibaca ayat-ayat yang di juz pertengahan yang nggak pada hafal makmumnya, mentok imamnya. Makmumnya diem semua. Solusinya apa, Pak? Ganti surat lain. Seperti itu. Surat apa saja ya para jamaah. Asal jangan surat tanah sama surat nikah ya, Pak. Nah, atau langsung ruku, aman itu enggak masalah. Nah, baik. Hadis ini menunjukkan apa? Balik lagi, Pak. Boleh sholat diulang, namanya sholat mu'adah, tapi syarat keduanya harus dalam kondisi berjamaah. Mau jadi imam kayak yang dua orang tadi, kayak yang Mu'adz bin Jabal ini, ataupun jadi makmum kayak dua orang yang sholat subuh tadi. Bebas-bebas saja. Ya, tujuannya banyak-banyakin apa? Banyak-banyakin jamaah pahala. Nah ini hadisnya apa? Riwayat Abu Dawud, kata Rasul, sholat orang berjamaah berduaan seperti itu, makmumnya cuman satu, lebih afdol daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah makmumnya dua, berarti bertiga. Itu lebih afdol daripada makmumnya sendiri. Seperti itu. Ujung hadisnya apa? Fama kasuro fahuwa ahabbu ilallah. Semakin banyak makmumnya, semakin dicintai Allah. Seperti itu. Ya. Makanya misalnya sholat di Istiqlal kecuali di Masjidil Haram ya, atau Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Sholat di Istiqlal atau yang sekarang bukan Istiqlal ya Pak, Al-Jabar, sampai jauh-jauh ke Bandung. Ya, Al-Jabar apa Al-Jabbar Pak nama masjidnya? Hah? B-nya satu ya? Jawa Barat. Al-Jabar. Ya. Nah,
Berapa jamaahnya? Misal ini mah contoh saja. Ada kali 30 mah misalnya. Terus sama Al-Ikhlas Villa Anggrek. Masjidnya berapa? Jamaahnya 50. Afdol di mana tuh, Pak? Afdol di Villa Anggrek. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin besar pahalanya. Nah, sehingga ya ini mah ngobrol saja ya Pak. Harusnya fokusnya itu memperbanyak makmum, bukan memperlebar bangunan. Betul nggak Pak? Nah, seperti itu. Nah, terus kenapa nggak membangun masjid, malah pilih pasang AC? Ya, soalnya kalau ada AC-nya pada betah gitu. Sehingga jamaahnya lebih banyak. Ya afdol pasang AC Pak, daripada ngelebarin masjidnya. Seperti itu. Dan akhir zaman tuh banyak masjid megah jamaahnya kosong. Seperti itu. Tingkat miliaran, tapi isinya kosong. Seperti itu. Nah, baik. Yang kedua, para jamaah ya, balik lagi Pak. Juga sepakat Pak, para ulama ahli fikih, kalau lihat ada orang sholat fardu sendirian, itu sunnah ditemani. Baik yang nemenin itu sholat jadi imam ataupun jadi makmum. Yang nemenin namanya sholat apa? Mu'adah. Sebab orang ke masjid itu niatnya sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian dapat satu mah di rumah aja Pak. Makanya agak bingung tuh. Kalau ada orang ke masjid, lagi ada orang yang sholat, nggak ngikut tapi sholat sendirian. Loh kenapa milih masjid? Ke masjid itu biar berjamaah. Terus meragukan tadi kayak seperti itu. Soalnya pakai kaosnya ketat, celananya jin. Kalau ruku auratnya kelihatan. Daripada jamaah juga percuma, niat-niat sholat sendirian juga kan seperti itu. Atau tadinya mau ikut jamaah, ternyata takbir aja berantakan. Ya ini mah nggak layak jadi imam kan kayak gitu Pak. Tapi ya kalau kelihatan bagus segala macam, ke masjid itu niatnya berjamaah. Maka kalau ada yang sendirian, sebaiknya ada yang mau nemenin dan pahalanya dua. Pahala sodakoh, karena dia telah bersodakoh sehingga kawannya dapat pahala berjamaah di masjid. Sama yang kedua pahala sholat mu'adah. Nah kalau masjid ada yang bertugas seperti itu tuh keren tuh Pak. Jadi kalau ada yang datang, Pak mau sholat fardu, saya temenin ya, seperti itu. Enggak usah sombong berarti. Ya Pak, ini sumbernya para jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini riwayat sahih ini Pak, bukan hadis doif.
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Makanya ulama sepakat tuh tidak khilafiyah. Rasul lihat laki-laki mau sholat sendirian tuh. Apa kata Rasul? Ala rajulun yatasaddaq ala hadza. Udah sholat tuh. Ada yang temenin tuh, kasihan sendirian. Walaupun sudah sholat. Nah, saya pernah dicurhatin ibu-ibu tuh di satu masjid. Enak ya laki-laki kayak gitu ke masjid. Kita di rumah sholatnya sendirian. Terus saya bilang, ya bilangin Bu, Pak sholat ulang di rumah. Jadi imam. Ibunya tungguin seperti itu. Tapi nanti malah suami saya bilang udah capek sholatnya. Tapi itu istimewa tuh Pak. Sholat berjamaah di masjid. Udah sholat sunnah, ya, atau sholat sunnahnya di rumah, udah dzikir pulang, Bu, ayo sholat berjamaah lagi. Bukan boleh, sunnah Ustaz. Kalau boleh tuh nggak ada keistimewaannya. Pahalanya 2 Pak. Ya, pahala sholat mu'adah, yang kedua pahala sodaqoh. Cuman ya tenaganya harus kuat, sholat terus kan, seperti itu. Biasanya kalau sampai rumah pengennya nyantai Pak. Seperti itu, Pak, ayo Pak sholat berjamaah, kata istrinya. Bu, takut surganya ketinggian. Seperti itu. Itu alasan malas itu. Berkali-kali boleh. Seperti itu. Nah, khilafiyahnya para jamaah ya, ketika yang di mu'adah sholat maghrib, 3 madhab sholat maghrib tidak boleh diulang. Alasannya apa? Karena sholat mu'adah itu hukumnya apa Pak? Berjamaah sholat mu'adah itu hukumnya apa? Sunnah. Berarti jatuhnya walaupun sholat fardu, sholat sunnah. Kalau maghrib sholat siang apa sholat malam? Sholat malam. Sholat malam tuh 2-2 genap. Kalau maghrib berapa? 3. Sehingga ngesanin 2 witir dalam 1 malam. Itu versinya jumhur. Tapi di mazhab Imam Syafi'i enggak, umum. Loh kok bisa kayak gitu? Ya Rasulullah nyuruh sholat mu'adah tuh sholatnya sholat apa? Subuh. Boleh enggak sholat sunnah setelah subuh? Enggak boleh, tapi disuruh Rasul. Berarti kan aman-aman aja. Seperti itu. Maka sholat mu'adah itu mutlak seluruh sholat fardu, termasuk maghrib. Itu versinya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti kenapa? Walaupun hukumnya sunnah, karena dia buat nolong orang yang sholat sendirian atau buat nambahin bilangan sholat berjamaah. Ya, sehingga syarat sholat mu'adah itu apa? Berjamaah. Tapi kalau sendirian tidak boleh, haram, sepakat. Makanya tadi orang yang sholat ragu-ragu kayak sah kayak enggak, ditanya sah enggak tahu sih, ya udah sah aja kalau enggak tahu ya, Pak. Nanti kalau ragu-ragu terus jatuhnya apa? Was. Rasul itu pernah cerita Pak pada orang yang
Kalau sholat kayak ngerasa buang angin. Apa yang ditanyain Rasulullah? Dengar nggak suaranya? Enggak sih ya Rasul. Kecium nggak baunya? Enggak, berarti kamu nggak buang angin. Udah aja lanjut. Kan gitu Pak. Sesantai itu. Sholat di lapangan tanpa pakai sajadah boleh nggak Pak? Boleh. Tapi takut tuh injek-injek sini. Ya tinggal ditanya mana najisnya. Nggak ada sih. Ya udah sholat. Itu ngajarin orang yakin. Jadi kalau ada orang ini batal, tanyain batalnya di mana. Ini dosa, tanyain dalil dosanya mana. Kalau enggak, itu namanya nuduh atau ngaku-ngaku. Kamu salah baca Qur'annya. Nah, saya itu pernah Pak, di Qur'an ada ulama diejek baca Qur'annya kan. Wah, ulama apaan baca Qur'annya kayak gitu. Seperti itu. Terus saya ngomong kan ke orangnya, ayo dibedah aja yuk secara tajwid, pakai kitab apa, ayo. Salahnya di mana? Jawabnya apa Pak? Pokoknya salah Gus gitu. Wah ya itu mah pokoknya jadinya kan. Seperti itu. Kalau diskusi sama orang yang terus kemudian ngomongnya itu pas pokoknya salah, ya susah gimana. Nah ngerasa bener sendiri. Tapi kadang model-model kayak gitu tuh banyak Pak. Kekeh. Kalau kata orang kita namanya ngeyel kan seperti itu. Ya, nyalahin orang tapi ketika mau dibuktikan kesalahannya di mana, jawabnya pokoknya salah. Seperti itu. Nah, baik. Ada lagi kasus orang was-was tuh jadi imam. Bingung makmumnya, Pak. Makanya bahaya was-was itu. Yakinin aja sah. Udah gini nih, Allahu Akbar. Makmumnya kan Allahu Akbar. Tiba-tiba imamnya Allahu Akbar lagi. Makmumnya bingung kan. Lah ini imam gimana kayak gitu. Oh Idul Fitri betul. Jadi 7 kali ya. Seperti itu. Maka ya sifat was-was kayak ngerasa kurang sempurna atau apa itu hilangin. Kecuali kita punya bukti. Seperti itu. Tapi pengen disempurnakan ya ganti sholat sunnah. Kecuali memang benar-benar salah. Pak tadi sholatnya salah kayak gitu. Maka wajib diulang. Ngulangnya namanya bukan sholat mu'adah, tapi sholat ada. Kan ada kodo, ada mu'adah. Kalau salah itu bukan sholat mu'adah Pak, tapi sholat ada. Kenapa sholat ada? Ya orang salah sehingga suruh diulang lagi kan. Seperti itu. Ya, baik para jamaah. Selanjutnya ya Pak. Ada istilah faqidut tohuroin. Ya, tohur itu artinya alat bersuci. Kalau tohuro ini 2 alat bersuci. Kalau fakid orang kehilangan. Jadi fakidut tohuroin itu orang yang tidak punya alat untuk bersuci. Alatnya 2, kalau nggak ada air, debu. Seperti itu. Ya.
Nah, contohnya di mana? Misalnya di Masjid Al-Ikhlas ini ya Pak. Seperti itu. Isa ya? Di Masjid Al-Ikhlas ini ternyata nggak tahu ketiduran belum sholat ya Pak. Sama marbot dikunciin tuh. Seperti itu, digedor-gedor nggak bisa, nggak ada orang. Aduh belum sholat lagi. Marbotnya biasanya datangnya misalnya zuhur, nanti asar. Nggak bisa kodo ini. Seperti itu. Mau usap-usap karpet, karpetnya nggak ada debunya Pak. Mau usap-usap tembok, temboknya nggak ada debunya. Ada boleh usap-usap tembok, usap-usap karpet itu kalau temboknya, karpetnya kotor Pak. Namanya gubar. Tapi aslinya yang buat wudu itu so'id. Kalau so'id itu tanah yang di atas muka bumi, bukan yang di tembok dan di kaca. Seperti itu. Iya, namanya so'id. Makanya ayat Qur'annya fatayammamu so'idan thayyiba. Kalau yang berterbangan, nempel di tembok, di apa, namanya gubar. Tapi para ulama mengatakan boleh gubar. Seperti itu. Karena asalnya dari so'id. Karena udara aja kan, kayak sekarang ini kan, kalau dibiarin cepet kok kotor. Sehingga kalau diginiin tuh di tangannya ada kotorannya. Itu pernah dilakukan sahabat Nabi di negeri Syam. Ketahan di dalam rumah, air nggak ada, terus saya lupa ya siapa nama, Amr bin As kalau nggak salah, atau Ibnu Umar nama sahabatnya itu. Terus nyuruh cari kursi yang kotor, tembok yang kotor yang kalau diginiin tuh ada, baru tayamum. Kalau digini-giniin di pesawat, itu bukan tayamum, itu tayamum bohongan itu Pak. Sama kayak wudu nggak pakai air. Ya, tapi disuruh Pak Ustadznya kayak gitu, ya dibohongin Ustadznya berarti. Nah, yang tidak dapat debu, tidak dapat air namanya faqidut tohuroin. Bagaimana? Wajib sholat enggak dia? Wajib para jamaah. Sepakat seluruh ulama. Tidak wudu, tidak tayamum, sholat aja. Seperti itu. Nah, cuman di mazhab Syafi'i sama mazhab Hanafi itu nanti kalau sudah nemu air atau nemu debu diulang. Namanya sholat mu'adah. Dan ini sebenarnya berlaku untuk banyak hal, Pak. Contoh susah menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau tiba-tiba di tengah kiblatnya salah atau berubah kayak di kapal kayak gitu, ya maka wajib muter tuh Pak. Sehingga di Madinah tuh ada masjid namanya apa? Kiblatain. Itu lagi Rasul melihat ke langit, ya Allah kapan ke Ka'bah kayak gitu, seperti itu. Terus ayatnya kan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ternyata Allah kasih jawaban falan waliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Muhammad sekarang ke Mekah kiblatnya, sehingga yang makmumnya Rasul tuh ke Ka'bah semua. Selesai sholat jamaah ke Rasulullah ada yang lari ngasih tahu yang lainnya, ada yang lagi sholat di masjid kiblatain itu Pak. Aslinya ngadepnya kan gini misalnya awalnya, tiba-tiba bukan ke Baitul Maqdis, ke Ka'bah, akhirnya muter gini tuh Pak. Imamnya ganti di sana.
Seperti itu. Makanya di Masjid Kiblatain itu tempat pengimamannya ada 2. Untuk menunjukkan apa? Kalau salah kiblat harus muter. Zaman dulu orang sholat di kapal itu para jamaah karena arahnya kan bukan pakai mesin ya, pakai angin. Jadi ya aman-aman aja. Saya belum pernah naik kapal sih Pak. Kan kalau sekarang katanya kalau di kapal tuh ada ininya, ada arah kiblatnya yang muter-muter tuh. Sehingga kalau misalnya itu kiblatnya, tiba-tiba ke sana ya sholatnya gini Pak. Ngikutin mapnya tuh seperti itu. Di kereta nggak bisa. Ada sekarang di kereta tempat sholatnya, ya berarti caranya muter-muter tadi. Kalau enggak, tidak disebut menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah sholatnya. Tapi wajib sholat enggak? Wajib, makanya disebut sholat darurat. Di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, sholatnya sah, namanya lihurmatil waqt. Niat sholatnya sih biasa, tapi wajib diulang. Pengulangannya namanya mu'adah. Ya Pak? Yang jadi dalil ini tuh surat Al-Baqarah 238, 239. Kata Allah, hafizu ala sholawat. Sholat fardu itu wajib dijaga. Paling pokok dijaga itu bukan jamaahnya, bukan awal waktunya, tapi apa? Syarat rukunnya. Sehingga makna suruh jaga sholat itu jaga arah kiblatnya, jaga dalam kondisi suci, jaga tutup auratnya. Itu makna hafiz itu. Dan ada penyebutan sholatul wusta, sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar lebih susah dijaganya. Orang capek sehingga kadang rukunnya batal tuh Pak. Enggak tumaknina, macam-macam lah. Sehingga sholat asar lebih ditekankan. Ayat berikutnya apa? Fa in khiftum, kalau di medan perang bisa enggak jaga sholatnya? Enggak bisa. Kadang pakaiannya ada darahnya najis, nyuci dulu nggak bisa Pak. Seperti itu. Kadang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Kadang susah menghadap kiblat. Tapi kata Allah farijalan aurukbana, sudah semampunya saja. Nggak wudhu nggak apa-apa, nggak tayamum nggak apa-apa, ada najisnya nggak apa-apa. Sambil jalan nggak apa-apa, di atas kendaraan nggak apa-apa, tapi sholatnya tetap wajib. Faiza amintum, nanti kalau sudah selesai kondisi daruratnya sudah aman, fazkurullaha, ulangi sholatnya. Kalau masih ada waktu dan masih ada umur gitu. Maksudnya masih ada waktu itu di waktunya? Enggak. Saya kasih contoh, zaman dulu tuh saya ke Malang ya Pak, beberapa kali ke pesantren. Naiknya kalau dari Pasar Senen itu, zaman dulu ya Pak, keretanya namanya Mata Remaja, jam 5. Tapi nyampe Malang itu jam 9 pagi, berarti yang ketinggalan berapa? 3 sholat, maghrib, isya, subuh. Seperti itu. Nah, bagaimana? Harus turun dari kereta, ya ketinggalan Pak. Akhirnya sholat di atas kereta tanpa wudhu, tanpa tayamum, nggak bisa juga menghadap kiblat. Nanti nyampe di Malang, diulang sholatnya yang 3 itu. Kenapa? Rakaatnya tetap sama. Seperti itu. Apa? Kurang paham. Iya, tidak harus di waktunya sholatnya. Senyamannya di waktu luangnya. Itu versinya mazhab Syafi'i sama Malik, Abu Hanifah, seperti itu. Ada lagi banyak kasus Pak, di tengah perjalanan pakaiannya ada najisnya karena habis ke WC kena cipratan kencing atau apa seperti itu. Mau ganti pakaian
susah. Ya gimana? Ya sholat dalam kondisi najis. Nanti nyampe rumah ganti pakaian diulang. Loh kenapa nggak nunggu di rumah saja? Dosa Pak, namanya sholat qodho. Sholat qodho itu dosa. Ayat Qur'annya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada hadisnya tuh, cuman kadang orang salah nerjemahin hadisnya. Haula yata'akhoruna an sholatihim. An itu artinya mujawazah, sehingga terjemahannya bukan mengakhirkan dari sholatnya, mengakhirkan waktu, melewati waktu sholatnya, di luar waktu. Itu ada wail, lembah di neraka jahanam. Loh berarti tadi kalau dosa mendingan gak usah sholat. Kalau gak usah sholat, nerakanya tambah dalam Pak, namanya sakor. Gimana biar lepas dari wel? Ya taubat, ya Allah cukup kali ini saya sholatnya di luar waktu, istighfar. Seperti itu. Nah tapi kalau sholat mu'adah tadi tidak dosa, karena dia sudah sholat di waktunya. Ya, seperti itu. Kalau di surah An-Nisa tuh kalau kalian dalam kondisi perang, sholatlah bebas-bebas saja. Tapi nanti kalau sudah aman, ulangi ya sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu wajib di waktunya. Sehingga walaupun dalam kondisi apapun, kalau waktu sholat masuk, wajib sholat. Namanya sholat menghormati waktu. Karena ayat Qur'annya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Baik, cukup ya para jamaah. Ustaz, soalnya ada